mendapatkan ZP kita adalah I0 dan Z negatif P kita adalah K0, kan gitu kemarin. Gitu ya Ras, kemarin sudah sampai ini ya Ras? Betul ya Ras? Iya. Baik. Kemarin kita sudah sampai ZP adalah ketemu I0 dan Z negatif P-nya adalah K0. Baik, sekarang kalau nilai Z dan nilai I dan K-nya itu sudah ada dalam bentuk tabulasi ya, nanti dicari di buku-buku matematik. Itu mesti untuk konstanta Bessel itu ada. Baik, sekarang kita selesaikan selanjutnya. Nah, akibatnya apa? Kalau ZP-nya kita adalah I0, Z negatif P-nya adalah K0, maka persamaan kita bentuk penyelesaiannya kan seperti ini ya. Penyelesaian bentuk persamaan Bessel kan seperti ini. Nah, kita tentukan. Sekarang A kita kemarin kan sudah dapat. A kita kemarin itu didapat 1, B-nya adalah 0, C-nya 0, D-nya negatif alfa, S-nya setengah, R-nya sembarang. Baik, sekarang kalau ada bentuk yang seperti itu, tinggal kita masukkan aja. A-nya kita kan tadi 1, B-nya 0. Kemudian R kita sembarang. Sehingga Y kita itu menjadi, mohon maaf, ini menjadi X pangkat 1 min A. 1 min 1 berarti 0, berarti X pangkat 0 menjadi 1. B-nya 0, maka eksponensial 0, maka juga 1. Kali C1, ZP. ZP kita adalah I0. Akar D. Akar D-nya ini kita buat dalam harga mutlak ya. Akar D-nya itu, tapi waktu menentukan ZP dan Z negatif P itu, D-nya tidak kita buat dalam bentuk mutlak. Tetapi kalau untuk menentukan penyelesaiannya, D-nya itu kita buat dalam harga mutlak. D kita kemarin itu kan sama dengan negatif alfa, karena D-nya adalah negatif alfa, maka kalau dibuat mutlakan maka dia menjadi positif. Maka D-nya itu menjadi alfa karena dibuat menjadi nilai positif. Sehingga kita menjadi seperti ini. Akar D mutlak, harga mutlak ya, berarti kita buat menjadi, karena harga mutlak maka negatif positif kan diabaikan. Sehingga menjadi akar alfa per S. S-nya kita kemarin tadi setengah. X pangkat S, berarti X pangkat setengah. Plus C2, Z negatif P. Z negatif P kita adalah K0 kan. Z negatif P kita adalah K0. Sehingga menjadi Z negatif P kita itu adalah K0. Menjadi C2 K0, akar D harga mutlak. Berarti negatif alfa, akarnya berarti menjadi alfa. Per S, S-nya setengah. X pangkat setengah. Sehingga nilainya adalah ini. Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, maka terus ini tadi X pangkatnya 0 ya. X pangkat 0 itu 1. N-nya juga pangkat B, B-nya 0, sehingga 1. Maka kalau ini bentuknya menjadi yang tinggal yang ada di dalam kurung aja, karena ini 1 dan 1. 1 dan 1, maka tinggal yang ada di dalam kurung. Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, menjadi yang ada di dalam kurung kan nilainya ini. Mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf.
Jangan berisik. Nah, berarti sekarang persamaan kita itu menjadi ini. Y sama dengan C1, I0, 2 akar alfa, ya toh? I0, 2 akar alfa. 2-nya dari mana? Karena sepersetengah. Sepersetengah kan menjadi 2. Sepersetengah menjadi 2. Sehingga kalau ada bentuk yang seperti itu, maaf, nah menjadi 2 akar alfa X. Kenapa X-nya menjadi masuk dalam akar ya? Karena X-nya kan pangkat setengah juga. X-nya adalah berpangkat setengah. X-nya adalah berpangkat setengah. Bentar ya, posisi saya kok kurang nyaman. Tangan saya itu masih sakit, jadi apa namanya, mencari posisi kalau kuliah yang nyaman susah ya. Nah, berarti kalau ada bentuk yang seperti ini, mohon maaf ya, ntar tangan saya itu retaknya belum sembuh ya, jadinya dipakai gerak sakit. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka menjadi ini ya, Y sama dengan C1, I0, 2 akar alfa X plus C2, K0, 2 akar alfa X. Bisa dipahami ya, Ras? Ini ya, Ras? Iya, Bu. Baik. Berarti sekarang kalau ada bentuk yang seperti itu, kalau tinggal kita selesaikan. Kemarin kan Y itu sama dengan T min TU. Y itu adalah T min TU. Y adalah T min TU. Mohon maaf ya, karena posisi saya tidak begitu baik. Saya tidak on cam dulu ya. Karena tangan saya masih posisinya letak di pundak itu susah mencari posisi yang baik. Mohon maaf ya, saya tidak on cam dulu. Kalau di kampus itu posisinya enak, ini saya ngajarnya di rumah. Jadinya tumben nggak tahu, pundak saya sakit banget tadi malam. Sehingga kalau ini kita selesaikan menjadi ini. T-nya, Y-nya adalah sama dengan T min TU ya. Y-nya adalah T min TU. Y-nya adalah T min TU. Sehingga kalau ini kita masukkan, didapat T min TU sama dengan C1, I0, 2 akar alfa X, plus C2, K0, 2 akar alfa X. Kan seperti itu. Sehingga kalau ini kita selesaikan, maka C1 dan C2 itu wajib dicari. C1 dan C2 itu wajib dicari. Jadi persamaannya bagaimana sekarang? Kita akan mencari C1 dan C2-nya. Cara mencari C1 dan C2-nya itu dengan menggunakan keadaan batas yang sudah diketahui. Kemarin kan sudah diketahui, ketika X-nya sama dengan 0, maka suhu ujung fin itu adalah tertentu. Nilainya tertentu, sebuah bilangan konstan. Mungkin sama dengan temperatur udara, boleh juga, nilainya tertentu. Nah, sekarang kalau X-nya itu sama dengan 0, suhunya adalah tertentu. Ini berarti di ujung fin kan? Di ujung yang sini kemarin. Nih, di X sama dengan 0, suhunya ujung fin ini adalah tertentu. Sementara ketika X sama dengan L, suhunya itu adalah TB. Suhunya adalah TB. Sehingga
Kalau ini kita gunakan untuk mencari C1 dan C2, maka kalau X-nya sama dengan 0, kita mendapatkan ini. T-nya kan tertentu ya, plus TU sama dengan C1 I0 2 akar alfa, 2 kali akar 0. Ini, berarti kalau akar 0 kan 0, sehingga kita mendapatkan bentuk tertentu sama dengan TU plus C1 I00, yang ada di dalam kurung 2 kali 0 kan 0. Sehingga menjadi I00. Nah, plus C2 K00. Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, untuk di Bessel, nilainya itu tinggal dilihat di tabel. Seperti ini. Ini tabelnya saya dapatkan dari buku Sherwood. Kalau X-nya 0, maka kalau X-nya 0, besarnya I0 itu adalah 1. Besarnya K0 ketika X-nya sama dengan 0 itu ternyata tak terhingga. Jadi kita sudah ada tabulasi untuk menggunakan persamaan Bessel. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? I00 kita kan 1. K00 kita adalah tak terhingga. Sekarang kita punya bentuk seperti ini. Padahal ruas kiri kita nilainya itu tertentu, tidak boleh tak terhingga. Kalau tertentu kan nilainya bukan tak terhingga ya. Akibatnya apa? Maka persamaan kita kan ini tadi. Ini kan menjadi tertentu sama dengan TU plus C1 karena I00 itu adalah 1 plus C2K00 itu adalah tak terhingga. Sehingga padahal kita ruas kiri kita nilainya tertentu, tidak boleh tak terhingga. Kalau 0 boleh, tapi tidak boleh tak terhingga. Maka supaya terpenuhi, ruas kiri kita adalah ini, ruas kanan kita adalah ini. Maka supaya terpenuhi, caranya bagaimana? Maka kita buat C2-nya adalah 0. Nah, karena C2-nya kita buat sama dengan 0, maka persamaan kita menjadi T sama dengan TU plus C1 I0 2 akar alfa X. Iya toh, karena C2-nya sudah sama dengan 0. Kan tinggal kita kembalikan ke persamaan asli kita ini. Nah, ini tinggal kita kembalikan ke sini. Nah, tinggal kita kembalikan ke sini. Nah, akibatnya apa sekarang? Kita mendapatkan bentuk ini. Berarti kita sudah mendapatkan bentuk ini. Tinggal mencari C1. Kita masih punya satu keadaan batas, yaitu ketika X-nya sama dengan L, suhunya adalah TB. Ketika X-nya sama dengan L, suhunya adalah TB. Sehingga tinggal kita masukkan saja TB sama dengan TU plus C1 I0 2 akar alfa X-nya kita ganti dengan L. Akibatnya apa? Maka untuk memperoleh hasil yang itu tinggal kita masukkan aja. C1 adalah TB min TU per I0 2 akar alfa L. Sehingga persamaan kita adalah ini. Nah, sekarang kalau kemarin kita untuk menjawab pertanyaan B kita kemarin. Kan kemarin ini, jika diketahui panjang finnya adalah 6 feet. Berarti L-nya adalah 6 feet. Tebalnya pada dasar adalah 8 inch. Suhu pada dasar fin berarti TB-nya adalah 200 derajat Fahrenheit. Suhu udara adalah 86 derajat Fahrenheit. Besarnya H adalah 3,2 BTU per jam bla 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 ini. Konduktivitas panas finnya sudah diketahui 300. Terus tentukan suhu pada ujung fin. Berarti yang ditanya di sini adalah suhu di ujung fin. Caranya bagaimana? Nah, untuk menentukannya, maka kan tadi persamaan kita adalah ini. Kita sudah mencari persamaan kita adalah ini.
TB kita adalah, ini adalah persamaan kita adalah ini. Ini saya salah ketik ya. Harusnya ini bukan TB tapi T. Ini harusnya T. Ini seharusnya T ya. Nanti kita koreksi. Harusnya kan kita kembali ini. Jadi ini harusnya dikoreksi. Ini bukan TB. Jadi harusnya kita koreksi. Ini salah ketik ini. Harusnya kita koreksi menjadi ini T-nya dicoret. TB-nya dicoret. Sehingga persamaan kita adalah ini. Nah, persamaan kita. Terus ada lagi yang perlu dikoreksi, mana lagi ini? Ada yang salah lagi, ini salah ketik, ini yang, salah lagi nih. Ini saya ngetiknya salah lagi. Ini ada yang salah. Persamaan kita tadi adalah ini kan. Nah, ini, bentar ya. Bentar. Ini persamaan kita mana tadi ya? Yang asli. Persamaan kita adalah ini. Nah, ini harusnya persamaan kita berarti adalah ini. C1-nya adalah ini. Berarti harus dikoreksi ya ini. Harus dikoreksi ini. Berarti harusnya I0 kita ini yang ini bukan L tapi X. I0-nya adalah, ini adalah X. Sebentar, saya ceknya dari sini aja. Nanti saya share. Bentar, biar yang betul kita dapatkan. Bentar ya, tak koreksinya sekalian. Mohon maaf, itu yang ngetik melantur itu. Saya koreksi. Karena kalau nggak jelas nanti kita nggak mendapatkan hasil. Bentar ya. Nah. Nah ini udah betul. Nah ini sudah saya koreksi. File save as. Ini. Nah. Yes. Yang ini tadi saya stop share dulu ya. Yang ini sudah saya ralat. Nah, ini yang sudah betul. Nah, apakah bisa dilihat? Rasnya sudah bisa dilihat, Ras? Bisa, Bu. Nah, ini sudah saya ralat ya. Ini adalah sudah kita ralat. Ini adalah bentuk yang, oh ini kok ini yang saya share. Salah, ini bukan bertajak, pakai yang PDF aja. Sebentar ya. Bentar. Sebentar. Nah. Ini bukan ini. Saya salah sel tadi. Nah ini. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan tadi di Word. Nah, ini adalah bentuk yang betul. Ini adalah bentuk yang betul. Jadi, persamaan kita yang betul adalah ini.
T sama dengan TU plus TB min TU per I0 2 akar alfa L I0 2 akar alfa X. Nah, pertanyaan B tadi yang ditanya adalah suhu di ujung fin. Suhu di ujung fin berarti di X sama dengan 0. Maka kalau kita cari persamaan ini, maka untuk menyelesaikannya kita tentu untuk menjawab pertanyaan yang B tadi, X-nya ini dibuat 0, X-nya dibuat 0. Nah, TU-nya sudah diketahui berapa tadi, 86 atau berapa. TB-nya sudah diketahui. Nah, sekarang nilai yang ada di dalam kurung ini harus dicari. Alfanya itu tadi apa? Alfa kemarin kita itu adalah ini. Alfanya kemarin itu adalah ini. H kali sekan theta kali K kali tangan theta. Sekarang kalau Anda diminta untuk mencari tangan theta, tahu tidak? Ya jelas tahu. Tetanya kan sudah diketahui ya, bisa diketahui ya. Karena apa? Theta itu kan bisa kita cari dari, kan tangan theta itu kan sama dengan tangan theta. Kalau kita lihat di sini, tangan theta kan sudut di sini, sudut di kemiringan itu theta. Berarti kalau ada bentuk seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa tangan theta itu bisa juga sama dengan tangan theta, berarti bisa sama apa? Setengah W kali W per L. Nah, cuma satuannya harus dibuat sama. W-nya tadi berapa? W-nya tadi lebar pada dasar fin itu tadi berapa? Lebar pada dasar fin itu panjangnya adalah 6 feet. Terus tebal pada dasar fin 8 inci. Maka 8 inci harus dirubah menjadi feet. 1 feet kan 12 inci. Berarti kalau setengah W berarti 4 per 12. 4 per 12 berarti berapa? Ya toh ini kan ini harus dirubah kan 8 in. 8 in. 8 in itu harus dirubah menjadi feet. Berarti harus dirubah menjadi 8 feet. Berarti 8 in itu kan sama dengan 8 per 12 feet. Atau sama dengan 2 per 3. Padahal ini adalah setengah W. Ini kan W. W-nya kan 8 in. Maka kalau setengah W, ya sama dengan sepertiga. Berarti tangan theta itu sama dengan sepertiga per panjang fin. Fin tadi berapa panjangnya? Panjangnya berapa ya? Panjangnya fin itu adalah panjangnya adalah 6 feet. Berarti ini dibagi dengan 6 feet. Dibagi dengan 6. Berarti seberapa tangan theta kita? Berarti adalah 1/18. 18. Maka tetanya kan ketemu. Tangan tetanya 1/18. Maka theta ketemu. Kalau tetanya itu ketemu, tetanya kan ketemu. Iya tahu tangan theta sama dengan 1/18. Berarti tetanya ketemu. Selanjutnya bagaimana untuk mencari penyelesaian berikutnya tadi? Mencari penyelesaian berikutnya. Bentar ya. Berarti tadi ini tadi alfa itu mana alfa? Alfa kan sama dengan H sekan theta. Tetanya ketemu. Berarti sekan theta ketemu kali
kali tangan theta. Tangan theta kita berapa? 1/18 kan? Tangan theta kita 1/18. Sekan theta ketemu kan? Karena tetanya ketemu. Berarti alfa ketemu. Kalau alfa ketemu, berarti selanjutnya bagaimana? Tinggal dimasukkan saja. Berarti alfa kita sudah ketemu. Persamaan kita adalah ini tadi. Persamaan kita adalah itu. Berarti kalau alfa ini ujungnya ini kan kita nyarinya pada X sama dengan 0. X-nya ketika X-nya sama dengan 0 berarti I0 0. Berarti kan I00 kan 1. Nilai ini menjadi 1. Berarti ya toh I00 itu kan 1. Ini toh. Ini I00 itu adalah 1. Ini I00 kan 1. Berarti kalau ada bentuk seperti ini, tinggal kita masukkan aja. Ini menjadi 1 yang ini jadi 1. Alfanya tahu, L-nya tahu, L-nya kan 6 feet tadi, berarti alfanya tahu. Nilai yang ada di dalam kurung ini tahu. Cara mencarinya nilai yang ada di dalam kurung bagaimana ya? Tinggal dimasukkan aja. 2 kali akar alfa kali L, L-nya 6 feet tadi. Berarti nilai yang ada di dalam kurung tahu. Kalau nilai di dalam kurung tahu, maka I0-nya bisa kita cari dari ini, dari tabel 51 tadi. Ya kan? Kalau nilainya itu tidak ada yang pas, maka Anda bisa interpolasi nanti. Nilainya bisa interpolasi. Ini tinggal dicari aja tadi. Kita mau mencari nilai I0 2 akar alfa L. Nah, ini kan misal ketemunya Y. Nah, Y-nya itu ada di mana? Misal nilai Y ada di sini. Antara 1 sampai 1,5. Maka besarnya I0 di dalam kurung ini ya tinggal diinterpolasi. Tinggal diinterpolasi berapa besarnya. Nah, kalau sudah ketemu, maka besarnya suhu di ujung fin bisa diketahui. Apakah bisa dipahami? Saya ulangi lagi ya. Tadi kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Ini tadi mana persamaan kita? Ini pertanyaan yang B, kita kan diminta untuk mencari suhu di ujung fin. Posisi di ujung fin berarti X-nya kan sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Nah, I0 ini nilai yang ini kan menjadi I0 0. I00 itu kan 1. Maka nilai ini adalah sama dengan 1. Tinggal yang ini. Kita akan mencari nilai T sama dengan berapa ketika X-nya sama dengan 0. Ya tahu kan di ujung fin. Maka TU-nya sudah tahu, TP sudah diketahui di data. Nah, nilai yang ini, nilai yang ada ini sekarang. I0 2 akar alfa L. Alfa L-nya tadi kan tadi H sekan theta per K tangan theta. Itu kan sama dengan alfa. Tadi tangan theta kita kan 1/18. Theta ketemu. Kalau theta ketemu, sekan theta ketemu. Sekan theta itu kan sama dengan 1 cos theta. Maka nilai yang ada di dalam kurung ini diketahui. Misal kita ketemunya adalah 1,49 misal. Ketemunya nilai yang ada di dalam kurung kita ini adalah 1,49. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya bagaimana? Misal kita mendapatkan, ini saya hapus ya. Misal kita mendapatkannya adalah 1,49. Berarti kan ada di sini. Padahal nilai yang ada adalah 0x ketika
1 dan 1,5. Berarti ini perlu diinterpolasi. Kita ketemunya nilai I0 kita, nilai yang ada di dalam kurung kita tadi, itu adalah 1,49. 1,49 di tabel kan nggak ada. Maka perlu diinterpolasi. Cara mencari interpolasinya tahu toh? Nah, berarti dari mana? 1. Ini 1,5. Ini nilai kita 1,49. Nilainya I0X-nya kita berapa? Berarti 1,2,661. Yang ini adalah nilai I0 1,49. Yang ini adalah 1,6467. Maka cara mencarinya ini kan dengan cara ini, dengan interpolasi. Caranya bagaimana? Berarti ini per ini dibagi ini per ini. Berarti I0 ini misal nilainya adalah Y gitu ya. Berarti Y min ini min 1,2661 per 1,49 berarti 0. Kurangi 1 berapa? Saya tulis lagi aja. Y, nulis pakai ini tuh enggak enak. 1, enak. Tolong diperhatikan aja ya, nulisnya susah banget ya. Y sama dengan Y dikurangi ini 1,2661 dibagi 1,49 dikurangi 1 sama dengan 1,6467 dikurangi 1,2661 dibagi 1,5 dikurangi 1. Maka nilai Y-nya ketemu. Kalau nilai Y-nya ketemu, ya tinggal dimasukkan saja ke nilai di bawah. Tinggal dimasukkan. Maka suhu di mana? Suhu di ujung fin bisa diketahui. Apakah bisa dipahami? Kalau kurang paham bisa bertanya, tapi jangan diam. Apakah bisa dipahami? Halo? Paham, Bu. Paham nggih? Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami. Baik. Kalau bisa dipahami, nanti tinggal dikerjakan aja. Berarti kalau bisa dipahami, nanti tinggal dikerjakan saja ya. Nanti dicoba dikerjakan. Baik, kita berganti materi sekarang. Kita berganti materi. Yang ini saya stop share. Sekarang kita berganti materi. Oh, ini. Sekarang kita berganti materi. Nah, sekarang problem kita adalah masih proses kecepatan secara fisik ya. Sebenarnya ini sudah saya share di kemarin di pertemuan 26, tapi berhubung pertemuan 26 belum terbahas, maka akan saya jelaskan di sini. Tapi mestinya Anda sudah baca, karena kan materinya sudah saya share. Di sini kalau mau menyelesaikan neraca massa, problemnya hampir sama dengan neraca panas, proses kecepatan fisik dengan perpindahan panas. Di sini kemarin kan ada dua persamaan, yaitu hukum Fick dan antar fasa. Kalau di hukum Fick ini hanya di satu fasa, kalau di Newton ini antar fasa. Sekarang aplikasinya, yang ini kan kemarin sudah kita sentuh dulu sedikit. Sekarang kita punya kasus seperti ini. Ada N0 gram bahan padat, ada N0 gram bahan padat A, itu dimasukkan ke dalam air sebanyak W gram, airnya sebanyak W gram.
pada waktu mula-mula. Jadi ada N0 gram padatan dilarutkan ke dalam air sebanyak W gram pada waktu mula-mula. Larutan tersebut itu diaduk dan suhunya itu dijaga tetap, tidak ada perubahan suhu. Ketika waktunya T1, maka padatan di larutan tersebut itu tinggal N1 gram, ya toh? Karena sebagian sudah larut. Jadi ketika waktu T1, masa padatan yang belum larut itu tinggal N1 gram. Dan pada waktu yang lama, padatan yang belum larut itu tinggal N2 gram. Jadi semakin lama, jumlah padatan yang tersisa atau yang tidak larut itu semakin sedikit, ya tidak. Semakin lama kan jumlah padatan yang tidak larut semakin sedikit, betul toh? Nah, dalam kasus ini kita diminta untuk menyusun persamaan diferensial untuk menentukan kecepatan pelarutan padatan di dalam air tadi. Ini seperti apa? Misal kita punya garam atau gula lah. Garam itu kan larut dalam air gitu kan. Kita larutkan. Waktu mula-mula yang larut itu, misal mula-mula kita punya sekitar 10 gram. Waktu mula-mula 10 gram itu kita masukkan ke air sebanyak 100 mili misal. Nah, ketika waktunya 10 menit, ternyata yang larut itu adalah 1 gram. Maka padatan kita yang tidak larut kan tinggal 9 gram di dalam cairan. Ya toh, karena yang larut sudah 1 gram. Mula-mula kan 10 gram. Ketika waktu 1 menit, ternyata yang larut 1 gram. Berarti yang tidak larut itu adalah 9 gram. Nah, 9 gram ini maksudnya N1 gitu ya. N1 kita menjadi 9 gram. Jadi N1 itu adalah padatan yang belum larut. Ketika waktunya itu sangat lama gitu, waktunya pengadukannya sangat lama, ternyata padatan yang larut itu menjadi 9 gram. Berarti yang tidak larut kan 1 gram. Nah, 1 gram ini maksudnya adalah N2. Jadi N2 dan N1 itu adalah padatan yang belum larut. Kalau N0 itu adalah padatan mula-mula. Di sini kita diminta untuk menyusun persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara kecepatan pelarutan padatan di dalam air. Di soal ini sebenarnya saya ambil dari buku Sherwood ya, Applied Mathematics and Chemical Engineering Tool, Applied Mathematics and Chemical Engineering kan gitu ya. Ini ternyata di sini sudah diketahui. Ada asumsi ini di soal sudah disebutkan ini. Saya lupa, ini kayaknya soal nomor 3 atau berapa. Ini soal. Nah, kecepatan pelarutan itu adalah sebanding dengan luas permukaan padatan. Jadi, untuk mengukur kecepatan pelarutannya itu berdasarkan luas permukaan padatan sisa yang belum larut. Konsentrasi di sini, konsentrasi itu dinyatakan dengan, ini konsentrasi di fase air ya, dinyatakan dalam padatan terlarut per gram air. Jadi banyaknya padatan terlarut per gram air. Itu adalah konsentrasi padatan di fase air, di fase cair maksudnya. Butir kita diasumsi bentuknya berbentuk bola. Jumlah padatan kita itu adalah es butir. Jadi N0 gram itu terdiri dari es butir. Mula-mula jari-jari padatannya itu adalah R0. Mula-mula jari-jari padatannya itu adalah R0. Semakin lama R0 kita itu semakin kecil atau jari-jari butirannya semakin kecil. Karena semakin banyak yang larut gitu sehingga ukurannya menjadi kecil. Iya tidak, kita punya padatan terlarut, kalau kita biarkan saja kan ukuran butirannya menjadi semakin kecil.
Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka ini adalah wadah kita untuk melarutkan. Yang bulat-bulat hitam ini adalah padatan kita. Selama terjadi pelarutan, jumlah padatan kita itu tidak berkurang, tetap. Yang berkurang apanya? Ukurannya semakin kecil. Jadi saya ulangi lagi, selama terjadi proses pelarutan, jumlah padatannya ya tetap sebesar es butir. Yang berkurang apa? Kalau sudah larut, ternyata ukurannya semakin kecil. Ukurannya semakin kecil. Nah, dasar kita menentukan kecepatan pelarutan nanti itu berdasarkan ukuran padatan yang belum larut, ya toh. Nah, di sini kita bisa menyatakan konsentrasi A terlarut di fasa cair itu dinyatakan dengan X. Iya toh, kan padatannya kan bisa larut dalam fasa cair. Konsentrasi padatan di fasa cair itu dinyatakan dengan X. X itu adalah gram A terlarut per gram air. Gram A terlarut per gram air. Gram terlarut per gram air. Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, mohon maaf ya, bentar. Ini saya ngejar materi. Tetap jangan berisik ya. Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, maka konsentrasinya yang terlarut itu dinyatakan dengan X. Jumlah airnya sebanyak W gram. Jumlah butir padatannya sebanyak S. Densitas padatannya adalah rho S. Nah, di sini kita bisa mengatakan selama terjadi pelarutan, ternyata terjadi perubahan berat A. Iya kan? Kalau semakin banyak A yang larut, maka pengurangan berat semakin kecil. Iya kan? Ukuran padatannya semakin kecil. Ya, toh semakin banyak yang terlarut, ya pengurangan beratnya semakin banyak. Ya, toh. Sehingga ukuran butirnya semakin kecil. Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti itu, ketika ukurannya ini pada waktu T sama dengan 0, ukuran padatannya jari-jarinya adalah R0. Ketika waktunya tertentu, T sama dengan T, jari-jari padatan yang belum larut, itu adalah R. R kecil ini, maksudnya R ini. Nah, untuk mengetahui kecepatan pelarutan padatan, itu ditentukan berdasarkan besarnya perubahan ukuran jari-jari terhadap perubahan waktu. Ya toh? Nah, baik. Dalam kasus ini, kita bisa menyusun kecepatan pelarutannya dengan menggunakan dua tools. Tools yang pertama adalah neraca massa. Tools kedua adalah proses kecepatan secara fisik untuk perpindahan massa. Sehingga kalau ada bentuk yang seperti ini, kita bisa menyusun neraca massanya. Menyusun neraca massanya adalah seperti ini. Bentar ya. Nih. Nah, sekarang kita bisa mengatakan
pada waktu mula-mula T sama dengan 0, jari-jari padatannya adalah R0. Berat padatannya adalah N0. Jumlah butir, kapanpun waktunya, jumlah butirnya adalah tetap sebesar S. Berarti kita bisa mengatakan, kalau butirannya itu berbentuk bola, maka banyaknya butir mula-mula itu N0 gram itu bisa kita nyatakan dengan ini, ya tidak. Berarti massa padatan dikalikan banyaknya butir. Butir kita tiap ukurannya kan R0 mula-mula. Berarti massa satu butir itu sama dengan berapa? Massa satu butir padatan. Berarti ya volume bola dikalikan densitas. Volume satu butir bola berapa? Mula-mula. Ya 4/3 pi R0 pangkat 3. Nah, berarti massa satu butir bola mula-mula ya sama dengan volume mula-mula dikalikan rho S. Nah, kalau untuk massa mula-mula kan N0, maka N0 itu ya sama dengan S kali 4/3 pi R0 pangkat 3 kali rho S. Ya toh? Karena massa N0 itu massa seluruh butir, massa S. Berarti ya harus S kali volume kali densitas. Nah, sekarang ketika waktunya tertentu, ketika waktunya T, maka jari-jari butir itu adalah R. Banyaknya padatannya menjadi N. Lah N itu sama dengan apa? N itu ya sama dengan S kali 4/3 pi R pangkat 3 kali rho S. Iya toh? Nah, kalau Anda ditanya misal, kalau waktunya N1, jari-jarinya R1, maka N1 itu ya sama dengan S kali 4/3 kali pi kali R1 pangkat 3 kali rho S, kan gitu ya, tinggal menyesuaikan. Nah, sekarang kita akan menyusun neraca massa A di fasa padat. Kenapa memilih massa A di fasa padat? Karena tadi pertanyaannya, kecepatan pelarutannya kan ditentukan berdasarkan ukuran padatan yang tidak larut. Berarti kan di fasa padat. Berarti neraca massa A kita di fasa padat di dalam tangki ya sama dengan ini, kan tidak ada reaksi ya. Sehingga persamaan kita adalah ini, laju alir A masuk di fasa padat dikurangi laju alir A keluar dari fasa padat sama dengan laju akumulasi fasa padat. Sekarang pertanyaannya, kalau tinjauan neraca massa kita itu adalah neraca massa di fasa padat. Selama terjadi pelarutan, ada tidak padatan yang masuk ke dalam padatan? Kan tidak ada. Yang ada adalah padatan terlarut ke dalam air. Berarti padatannya keluar, larut kan? Berarti padatan yang masuk ke dalam padatan kan tidak ada, sehingga 0. Sekarang berapa besarnya padatan yang larut? Ya sama dengan ini, karena antar fasa dari padatan ke cairan. Berarti kita menggunakan apa? Persamaan transfer massa antar fasa, menggunakan hukum Newton yang ini. Hukum Newton ini. Nah, berhubung hukum Newton ini adalah dalam bentuk flux massa, kemarin kan sudah saya jelaskan. Maka untuk menentukan laju alir massa di perpindahan massa antar fasa dilakukan dengan kalikan dengan A. A kita berapa? A1 butir itu berapa? Berarti butir kita bentuk bola. Luasan bola kita berapa? Kan 4 pi R pangkat 2. Luasan satu butir. Padahal butir kita ada S. Berarti total luasan butir berapa? Ya S kali
luasan satu butir. Ini adalah luasannya, luasan total. Kalau luasan satu butir ya tinggal 4 pi R pangkat 2, 4 pi R pangkat 2 kan gitu. Tetapi kalau luasan total untuk S butir ya S kali luasan satu butir kan gitu. Sehingga laju alir antar fasanya ya KE. K ini adalah koefisien transfer massa kali A kali XS min X. X ini adalah konsentrasi kesetimbangannya, konsentrasi berupa konstanta dikurangi dengan X. X ini adalah konsentrasi setiap saat. Kenapa ini dinyatakan dengan X ya? Karena tadi memang konsentrasi dari antar fasa itu kan dinyatakan dengan X. Di soal kan sudah ada gram A padatan terlarut per gram air. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Sama dengan apa? Ya perubahan berat padatan terhadap perubahan waktu. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Nah, ukuran N-nya tadi kan sudah kita definisikan sama dengan ini. N kita adalah ini. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Persamaan kita adalah ini. Nah, sekarang disederhanakan. Dibagi apa? Dibagi S 4pi R kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi ini. Ya kan? Nah, sekarang selanjutnya bagaimana? Nah, kita mendapatkan kecepatan pelarutannya kan dr per dt, karena tadi kecepatan pelarutan kan ditentukan berdasarkan ukuran butir padatan yang tidak larut, kan gitu. Berarti dr per dt sama dengan ini, negatif kx per rho S kali XS min X. Ini adalah kecepatan pelarutannya. Nah, sekarang X-nya adalah konsentrasi pada kondisi kesetimbangan. Sekarang kita akan menentukan di dalam tangki itu kan ada dua fasa, A yang masih di fasa padat dan A yang sudah terlarut. Nah, jumlah A-nya itu kan tetap. Mula-mula harus berapa? Ya 0 gram. Iya toh, karena kan tidak ada yang massa yang keluar dari tangki, kan hanya diaduk dia. Berarti massa padatan setiap saat ya selalu N0. Nah, N0 itu ya sama dengan A yang terlarut dan A yang masih tidak larut. A yang tidak larut ditambah A yang terlarut. A yang terlarut sama dengan apa? Tadi konsentrasinya kan sudah dinyatakan dengan X. X itu kan gram A terlarut per gram air. Maka banyaknya A terlarut ya W kali X. W-nya kan gram air. Kali banyaknya padatan yang tersisa. Padatan yang tersisa adalah padatan setiap saat. Berarti ya ini. Ya ini. Sehingga dari persamaan ini kita mendapatkan bentuk ini. Nah, berarti konsentrasi A terlarut di fase cair setiap saat ya sama dengan ini. Persamaan ini kan kalau persamaan ini belum bisa kita selesaikan ya. Kenapa belum bisa kita selesaikan? Karena X itu fungsi waktu, jari-jari juga fungsi waktu. Berarti dalam kasus ini ada dua berubah tidak bebas, yaitu konsentrasi di fase cair dan ukuran butir. Kan artinya kalau waktunya berubah, yang terlarut itu berubah, jari-jarinya berubah. Sehingga X-nya ini kita nyatakan dengan jari-jari. Nah, X-nya didapat ini. X setiap saat adalah ini.
Nah, sekarang konsentrasi kesetimbangannya XS juga akan kita nyatakan dalam bentuk jari-jari. Caranya bagaimana? Tadi kan sudah diketahui. Ketika waktunya sangat lama, jumlah padatan itunya akan menjadi N2. Ya, toh. Ketika waktunya sangat lama, tak terhingga, maka kita mengatakan aja jari-jarinya adalah R tak terhingga. R tak terhingga ini sangat kecil ya. Masa padatannya adalah N2. Kalau ukuran padatannya sangat kecil, maka kecepatan perubahan ukurannya di R per dt itu sangat lambat. Ya toh, sangat lambat. Akibatnya apa? Maka dr per dt-nya adalah sama dengan 0. Ini yang kita gunakan untuk menentukan besarnya XS. Nah berarti XS kita didapat. Dari mana mendapatannya? Ya dari sini. dr per dt-nya kan 0. R-nya diganti, R ini diganti R tak terhingga. Sehingga kita mendapatkan, saya ulangi lagi ya, untuk mendapatkan XS, dr per dt-nya kan dibuat 0. R-nya di sini dibuat R tak terhingga. R tak terhingga dasarnya dari mana? Kan di soal sudah dinyatakan. Sehingga besarnya XS itu didapat. Ini kan menjadi 0, maka XS adalah ini. XS tinggal kita masukkan. Nah, sehingga kecepatan pelarutan kita itu menjadi seperti ini. Kecepatan pelarutan kita ya menjadi seperti ini. Kalau seperti ini sudah bisa kita selesaikan. Karena berubah bebasnya 1, berubah tidak bebasnya hanya 1, yaitu R. Sehingga PD-nya sudah bisa diselesaikan. Tapi kan di sini hanya diminta untuk membuat persamaan diferensialnya saja. Ya sudah, sampai di sini saja kita. Ya perlu kita selesaikan. Karena hanya diminta untuk membuat persamaan matematis yang menyatakan hubungan kecepatan pelarutan padatan. Ya wes, sampai situ aja. Itu di soalnya hanya itu. Baik. Untuk problem perpindahan massa sudah saya jelaskan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi kita yang hari ini. Sebenarnya materi kita hari ini adalah proses kecepatan secara kimia. Kecepatan secara fisik harusnya sudah kelar kemarin. Tapi berhubung belum kelar sehingga saya lanjutkan hari ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Boleh bertanya, monggo silakan kalau belum jelas. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke materi kita hari ini. Proses kecepatan secara kimia. Ini materinya sudah saya share ya. Ini materinya sudah saya share. Nah, ini. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Ras? Rasnya tadi sudah jelas belum ya, Ras? Karena saya menjelaskannya hanya inti-intinya saja gitu. Tapi saya berharap bisa mengikuti karena tinggal pakai persamaan yang sudah ada sebelumnya. Tinggal apa? Semoga bisa diikuti. Baik, sekarang kalau tidak ada pertanyaan atau bingung ya, atau nggak tahu apa yang harus ditanyakan, tapi enggak lah, mestinya paham. Atau ada pertanyaan, monggo silakan saya jawab. Kalau nggak ada, kita lanjutkan di materi berikutnya. Karena memang problem di MTK ya gini-gini, problem kita yang sering kita hadapi sehari-hari gitu ya. Baik,
Sekarang kita